Halo, selamat siang, Baca Batam Pos. Bertemu sama saya Juanda di edisi Liputan Khusus, Podcast Liputan Khusus Batam Pos. Nah, kali ini kami membahas tentang parkir. Rencana Pemko Batam menaikkan parkir 100% yang sepeda motor dari 1.000 menjadi 2.000, mobil dari 2.000 menjadi 4.000. Nah, kita akan mengulik dengan beberapa narasumber. Kenaikan parkir ini yang diuntungkan siapa? Apakah Pemko Batam atau pihak-pihak lainnya di sini? Nah, bersama saya sudah ada Pak Kepala Bapenda, Pak Raja Asmansyah, Pak dari Ketua Komisi 1, Pak Likai, dan dari Kepala KUPT Pelayanan Parkir ya Pak, dari Disub Kota Batam, Pak Alexander. Nah, nanti para narasumber akan memaparkan tentang bagaimana sih tentang seluk-beluk parkir ini. Pertama-tama saya persilakan nih Pak Raja Asmansyah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah Pak, ini kan rencananya baru tahun depan nih Pak. Ya. Tapi riak-riaknya sudah mulai terasa nih Pak. Pada tahun depan baru mulai naik. Nah, pertanyaannya Pak, boleh ini kan Batam ini paling rendah Ya. se-Indonesia katanya untuk parkir, karena daerah lain itu motor itu sudah 2.000, mobil itu sudah 4.000. Seberapa urgen sih Pak kita harus menaikkan tarif parkir? Lalu kenapa sih sebenarnya harus menaikkan tarif parkir? Boleh jelasin ke bawahnya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Batam Pos, Pak Likai, Pak Alek, ya. Terkait dengan parkir ini kan sebenarnya sudah menjadi wacana yang lama ya dari DPRD ya beberapa tahun yang lalu terkait dengan begitu dianggap rendahnya memang dan itu fakta bahwa tarif parkir di Batam itu paling rendah dibandingkan dengan daerah-daerah, minimal dengan daerah-daerah yang setara sekota. Ketika di tempat lain mungkin di Pekanbaru sudah di angka lebih dari 2.000, kita masih 2.000 untuk mobil. Nah, kemudian ini juga berkaitan juga dengan bagaimana kita menyiapkan segala macam fasilitas perparkiran yang itu menjadi kewajiban pemerintah. Karena parkirnya ada dua aspek ya, dari sisi retribusi dan pajak. Nah, ditambah lagi itu dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, KPD. Nah, ini kan tarif parkir itu menjadi persentasenya berkurang. Nah, sekarang itu persentasenya hanya 10%. 10% kalau untuk pajaknya. 10% dibandingkan sebelumnya. Dan tentu ini berdampak terhadap potensi-potensi yang ada. Nah, pemerintah tentu saja dengan kebijakan ini yang nanti akan diterapkan insya Allah tahun 2024 apabila perda ini sudah dapat di penyelesaian evaluasi dari pemerintah pusat, 2024 itu akan efektif dan ini akan menjadi salah satu perhatian pemerintah bagaimana parkir itu ketika parkir tepi jalan yang retribusi itu kita sesuaikan dengan kondisi yang baru, kemudian kewajiban-kewajiban pemerintah untuk menyiapkan segala macam fasilitasnya juga bisa disiapkan dan termasuk bagaimana pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa penarikannya berjalan dengan efektif, kemudian itu semata-mata untuk kebutuhan pemerintah Kota Batam, masyarakat Kota Batam. Berarti kembali lagi semuanya ke masyarakat balik ya Pak, pendapatan ini ya nantinya gitu. Oh jelas, betul. Nah, ini kayaknya Pak Likai sudah mau. Bentar dulu Pak. Ini dulu. Baik, bentar Pak, saya ke Pak Alexander. Mungkin secara operasionalnya Bang, itu kan nanti kan masyarakat dapat apa sih Bang dari kenaikan ini? Apakah ada peningkatan pelayanan? Lalu apakah penarikannya apakah dengan cara, mungkin kalau di Medan itu dengan barcode ya Bang? Barcode dan sama macam. Apakah ada nanti peningkatan pelayanan? Operasionalnya seperti apa nanti? Boleh di 2024 mungkin nanti. Terima kasih Pak. Jadi memang rencana kenaikan tarif ini kita harus imbangi dengan peningkatan pelayanan. Jadi di tahap sekarang ini memang kita lagi godok untuk pemberlakuan pembayaran non tunai di parkir tepi jalan umum. Sekarang lagi kita sudah review dengan BPKP dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan uji coba di tahun ini Pak. Jadi kita uji coba mungkin paling lambat di
bulan November dan Desember seperti yang disampaikan tadi, mungkin seperti yang di Medan. Jadi kita bayarnya pakai barcode. Jadi itu salah satu perubahan sistem yang akan disediakan pemerintah supaya, tapi intinya balik ke masyarakat supaya mau sadar untuk pakai bayar parkir dengan non tunai sehingga kebocoran-kebocoran lapangan itu bisa berkurang. Ya. Nah, bagaimana jika ada masyarakat yang tidak bisa, maksudnya tidak mempunyai non tunai atau QRIS atau apapun aplikasinya gitu. Itu nanti seperti apa nanti Pak gitu? Apakah masih tetap pakai sistem voucher atau sistem karcis parkir gitu seperti? Itu mungkin nanti kita kan ada pengawasnya. Jadi nanti bayar tunai kemana dia pakai non tunainya pakai punya dia gitu. Oh, seperti itu teknis di lapangan. Teknisnya lapangan seperti itu. Nah, percontohannya di mana nanti Pak untuk percontohan awal? Rencana kita percontohan awal itu 50 titik di Batam Center, 50 titik di Nagoya. Mulai November nanti? Ya, mulai November ini. Di Nagoya dan Batam Ya. Center? Oh, oke deh, siap. Nah Pak, ini sedikit pertanyaan Pak. Kadang-kadang kan, dari masyarakat itu bertanya, mengenai bagaimana sih sistem berlangganan itu Pak? Itu kan lagi pengen kita utamakan gitu sekarang itu. Berlangganan bagaimana sih prosesnya gitu? Yang berlangganan yang sedang kita galakan itu Pak? Berlangganan Yang bersistem berlangganan yang tepi jalan. Oh, yang tepi jalan. Itu bagaimana gitu dan bagaimana? Jadi di Ranperda kita yang baru kita buat parkir berlangganan itu tahunan bayarnya, 1 tahun. Jadi rencananya di Ranperda kita itu untuk roda 4 itu 1 tahunnya 600.000. Jadi kalau dibagi per hari itu sehari cuman 1.800-an lah. Kurang lebih 2.000 lah anggap. Jadi 1 hari itu mobil itu mau parkir berapa kali pun dia tetap bayar 2.000. Jadi tetap lebih murah dia. Kalau tarif yang baru kan dia 4.000 sekali parkir. Tapi kalau dia berlangganan bayar setahun itu 600.000, 1 harinya jatuhnya kurang lebih 1.800. Nggak sampai 2.000 lah. Jadi tetap jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Ya, kalau motor itu setahunnya 250.000. Jadi kurang lebih kalau dibagi 1 hari, bagi 12, bagi 30 hari itu kurang lebih 1 harinya 700-an, tidak sampai 1.000. Jadi satu hari dia berapa kali parkir pun tetap dibayar segitu. Jadi kalau parkir berlangganan itu jauh lebih murah. Makanya nanti kami himbau supaya masyarakat maunya bayar parkir berlangganan saja. Itu jauh lebih murah. Nah, oke deh Pak. Nih kayaknya Pak Likai udah gak sabar. Oh belum, santai ya. Boleh Pak, boleh minta sedikit terkait dengan wacana kenaikan parkir. Ini mungkin dari Komisi 1 seperti apa deh Pak Likai sendiri. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore para pemirsa Batam Pos yang setia. Terutama ya yang saya hormati juga Bapak Kadis Bapeda yang hadir langsung oleh Kadisnya dan Pak Alek yang mewakili Dishub. Kalau tadi Pak Kepala Kadisnya sudah menyampaikan bahwa ini sudah usulan lama daripada DPRD. Ya. Saya kira itu tidak juga semua DPRD setuju sepakat pada di situ. Saya kira untuk menaikkan tarif untuk 2024, saya kira kalau penglihatan saya, Dishub sendiri belum siap. Saya kira saat ini yang kita harus tingkatkan itu gimana kita cari solusi bahwa ini kebocoran di Dishub di dalam hal parkir ini. Setahu saya 2022 ketika target yang dipasang oleh Dishub sama DPRD yaitu sekitar 28 miliar. 28 miliar? Ya. 2002? Iya. 2022. Capaiannya? Percapaiannya triwulan 5 miliar. Ternyata akhirnya dapat cuma sekitar 9, sekian miliar. Artinya kan cuma sekitar tidak sampai 30% yang tercapai. Tahun ini 2003 juga saya lihat daripada catatan saya, sebelum saya datang kan saya sudah perhatikan itu Pak. Bahwa sampai triwulan juga sekitar 5 miliar sekian, sampai bulan Juni. Dan targetnya juga sampai akhir itu cuma sekitar 9 miliar. Artinya juga nanti ketika target yang kita pasang 28 miliar, artinya kurang. Dan saya kira Dishub dalam hal ini, Dishub dan pihak terkait ini, di sini saya sampaikan tidak bekerja.
Selain target yang 2022 segitu, target 2023 juga segitu. Artinya mereka tidak bekerja secara maksimal. Dan saya salah satu yang dikatakan orang lama di Batam. Dan dalam hal langganan per tahun, 600.000 motor 250, itu salah satu inisiatif yang sangat bagus. Tapi yang wajib kita pertanyakan, pertanggungjawabannya sampai di mana? Kita ketahui ketika yang pengalaman yang ada sudah pernah dilakukan hal tersebut, tetapi di lapangan ternyata parkir tahunan tidak berlaku bagi parkir liar. Betul kan? Parkir orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut saya dari penglihatan hukum, dari sisi hukum, Dishub saat ini harus menyelesaikan dulu parkir-parkir liar dan membuat titik-titik parkir yang seharusnya yang boleh parkir dan tidak boleh parkir. Dan semua parkir itu wajib punya pet dan uang yang dia terima itu masuk ke kas daerah. Itu yang pada pokoknya. Kita contoh di Nagoya. Sekitar jalan dari BCS itu, A2 BCS depan BCS, itu parkirannya itu sangat banyak sekali yang menerima parkir di situ, yang pakai baju preman. Coba nggak dibayar. Dipukulnya mobil kita, berteriak-teriak di situ. Nagoya itu. Ya, mohon maaf, bukan saya bawa suku, terutama bagi kami orang suku Tionghoa. Kita tidak mau gara-gara 2.000 ribut. Tapi kalau 2.000 dikumpulkan, satu hari kita parkir 5 kali, artinya mobil itu sudah membayar 10.000. Benar kan? Dengan harga yang tadi yang satu hari 2.000, apakah warga tidak senang? Tapi pertanggungjawabannya di mana? Ya kan? Banyak daerah yang parkir tapi jalannya rusak. Contoh, Pasar Pinuin. Saya kira kalau Pasar Pinuin dikelola secara baik, itu uang parkirnya luar biasa. Tetapi permasalahannya setelah kalau dikelola parkir ini, jalan rusak, siapa mau bertanggung jawab? Pasar Pinuin itu hancur. Parkir saya kira peningkatan di Pinuin itu paling besar. Tapi kan tidak punya realisasi bahwa jalan itu rusak diperbaiki pemerintah. Kan tidak ada, Pak. Ya kan? Sekarang kepimpinan Pak Rudi Amsakar, jalan kita ketahui diperlebar semua. Diperlebar itu yang saya pertanyakan, itu untuk menampung parkir liar yang orang yang tidak bertanggung jawab, atau memang khusus untuk buat pelebaran jalan ini supaya jalan tidak macet. Ini dua hal yang berbeda. Contoh di depan top 100 Grand Batam, itu kan penuh dengan parkir liar. Iya kan? Kiri kanan itu. Jadi jalan yang diperluas itu fungsinya apa? Itu harus diperjelas juga, Pak. Ya kan? Dan saya lihat penglihatan saya tidak pernah kok Dishub. Tadi saya tanyakan bahwa ini yang nggak berhak raja siapa? Dari Dishub seharusnya kan? Kalau memang butuh pihak terkait, tim terpadu silakan turun. Tapi ini fakta di lapangan kan tidak ada. Dan Dishub, Pak Alex sendiri tahu nggak di lapangan itu setiap hari yang kita lihat di Nagoya itu sudah berapa banyak yang terjadi keributan sampai memukul itu di gara-gara uang 2.000 diparkir. Tahan dulu, Pak. Siap. Nih, ada satu hal menarik mungkin dari kesimpulan dari Pak Lika ini, Bang Alex. Ini sebelum penerapan parkir, dari Pak Lika yang meminta bahwa harus bersihkan dulu nih pertanggungjawaban, lalu juga dengan yang orang-orang tak bertanggung jawab yang mungkin memungut parkir. Nah, itu mungkin jadi PR-nya Dishub nih, Bang. Ini bagaimana nanti ini, Bang? Sebelum 2024 benar-benar diberlakukan kenaikan parkir itu, Bang. Apakah nanti akan ada pembersihan atau akan ada pergantian baju atau hal-hal lain, Bang? Boleh. Sebentar dulu, Pak. Saya bisa lanjut sedikit, Pak. Boleh. Jadi kalau menurut saya, saat ini Dishub yang harus kerjakan kalau kita mau meningkatkan PAD kita, Dishub harus banyak sosialisasi dan buatlah regulasi yang benar. Di mana boleh parkir, di mana tidak boleh parkir, parkir ini sistemnya gimana. Sekarang Bapak bilang tahun depan mau adakan 50 titik Nagoya, 50 titik, bukan tahun depan, November ya, mau diuji coba. Uji cobanya. Bapak sudah pernah sosialisasi, warga tahu nggak? Dan ada berapa sih kalau kita pakai barcode itu sistemnya gimana? Pakai handphone. Jadi orang tua yang memakai handphone, mungkin masih pakai handphone jadul, bisa dia. Terjadi juga di lapangan ribut kan. Betul kan? Artinya, semua harus disosialisasi. Jangan mendadak naikkan harga segitu, November kita lagi tunggu perwako. Padahal yang dirugikan masyarakat. Pasti terjadi keributan. Saya sepakat bahwa kita mau meningkatkan PAD. Tapi saat ini, kenapa kita tidak fokus pada kebocoran PAD-nya dulu? Kita tertibkan semua, kita sosialisasi semua, sehingga di lapangan tidak terjadi keributan. Kalau kita sosialisasi sekarang pakai barcode, pakai apa? Saya kira ini suatu hal yang tidak maksimal. Lebih bagus kita susun secara rapi, semua regulasinya jelas, tidak ada parkir liar,
Sekarang ini kan jelas, Pak. Saya kira Bapak terasa, Bapak juga terasa. Parkir liar di mana-mana, Pak. Ya kan? Contoh di Hotel Yellow Hotel ini malah berderet. Parkirnya siapa yang masuk kemana? Di perumahan. Banyak, Pak. Jalan berlobang-lobang, tapi di perumahan, di mana ada rumah makan agak ramai sedikit, udah timbul parkir. Kita tidak bayar, berantem gara-gara 2.000. Kan aneh. Saya sepakat. Yang lebih condong itu pakai stiker. Begitu kamu beli stiker atau bayar sesuai dengan STNK-nya, 1 tahun Anda bayar. Iya kan? Nah, pemerintah harus sediain apa? Sediain di lapangan, sediain yang parkir-parkir itu. Dan regulasi parkirnya itu seperti luar negeri lah, ada garisnya, dibuat rapi. Ini kan enggak. Suka-suka aja satu. Iya kan? Mau lintang kayak, mau lurus kayak, kan terserah. Iya kan? Katanya Batam kota modern. Ya kan? Jadi mohon maaf, kalau sistemnya ini saya kira perlu sosialisasikan, dan 2024 belum saatnya untuk menaikkan PAD ini. Distribusi parkir ini, ya kan? Lebih condong, kalau bagi saya lebih condong gimana kita mencari solusi supaya parkir ini tidak bocor. Bocor boleh, tapi ini kan bocornya terlalu jauh lah. Ya kan? Nah, saya kira sekarang kalau saya tanya ke Dishub, ada berapa sih tukang parkir yang di Nagoya resmi yang pegang tiket, yang punya pet, yang pakai baju? Saya kira dia sendiri tidak bisa jawab. Saya tidak usah tanya 12 kecamatan, saya tanya cuma Nagoya aja. Saya kira ada umur yang cuma 11-12 tahun juga mereka jadi tukang parkir dengan permasalahan. Benar? Baik. Tahan dulu, Pak. Ya. jangan dibuka semua nih, Pak. Nggak, ini saya kira Pak Kadis juga sepakat sama saya, betul nggak Pak? Pak, bentar Bang, sebelum ke Bang Alexander. Ini Pak Lika ada statement menarik Pak. 2024 jangan dinaikkan dulu sebelum semua operasional di lapangan itu beres. Ini menurut Pak Kadis gimana? Iya, jadi ada Bocoran-bocoran itu juga. beberapa yang namanya kebijakan pemerintah, konteksnya kemudian di kewenangan-kewenangan, nah itu kan ada hal yang berbeda. Nah, secara politis kan sekarang sudah diparipurnakan tentang perda Dewan sudah sepakat. Nah, tapi ada beberapa case mungkin yang seperti dahulu ya, seperti masalah listrik gitu ya, ketika ada perbedaan kenaikan tarif, kemudian kondisi di Batam terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan, akhirnya pemerintah mengambil kesimpulan ini belum kita berlakukan. Nah, jadi klausul-klausul itu bisa-bisa saja sepanjang itu menjadi kesepakatan semuanya. Saya sependapat memang, dan dalam kebijakannya memang kenaikan tarif itu nanti dibarengi dengan perbaikan-perbaikan sistem. Nah, mungkin kalau dari pendapat Pak Likai, beliau kan menginginkan selesaikan dulu semuanya regulasinya baru jalan. Tapi ada juga yang punya pandangan kita sambil jalan dong, bisa. Sambil jalan bisa kita lakukan bertahap. Iya, jadi bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan sambil kebijakannya berjalan. Nah, ini semuanya kan pilihan-pilihan kebijakan yang nantinya tentu akan diterapkan oleh pemerintah. Ini kan masih berjalan nih proses evaluasi segala macamnya, kemudian berbagai aspirasi, dan Dishub juga akan menyiapkan rencana-rencana strategik terhadap bagaimana kebijakan untuk mengurangi kebocoran, kemudian bagaimana pembenahan sistem. Nah, yang solusi yang sekarang yang menjadi fokus pemerintah yang sudah disepakati dan juga menjadi kebijakan tingkat provinsi, yaitu bagaimana parkir berlangganan itu Pak Likai. Nah, ini kan akan di-arrange melalui provinsi. Melalui provinsi, bukan hanya Batam, tapi juga daerah-daerah lain. Bisa di kota Tanjung Pinang, Karimun, tentang kebijakan parkir berlangganan itu. Karena kita bekerja sama dengan Samsat. Artinya ketika pembayaran itu include dengan pembayaran pajak kendaraan. Nah, itu kan koordinasi dengan pihak Dirlantas, kemudian provinsi. Nah, ini kalau ini bisa dilakukan, dan itu sangat positif. Nah, tentu bagaimana Dishub nanti menyiapkan instrumen untuk tadi yang disampaikan Pak Likai, bagaimana terjadi penertiban terhadap berbagai para pihak yang di dalam tanda petik itu menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran. Jadi saya pikir, kalau saya berpendapat ya kita berbarengan menyiapkan segala macam regulasi, tampil juga aspek teknisnya kita laksanakan. Baik. Sebelum sesi 1 kita tutup, mungkin sedikit dari Bang Alexander. Tadi bagaimana sih untuk penertiban yang operasional, apakah kita memang harus menunggu, apakah memang mungkin sejalan sembari dinaikkan, tapi permasalahan-permasalahan itu kita bereskan. Mungkin Bang sedikit. Baik.
Terima kasih. Jadi memang yang jadi PR terbesar kita di parkir ini ya penertiban dan pengawasan, Pak. Jadi itu yang jadi perhatian khusus dan mungkin ke depan itu kita harus kerjasama dengan unsur-unsur terkait dan memang selama ini sudah kita berlakukan. Ada di kami itu tim terpadu, Pak. Jadi semua unsur itu kita libatkan, baik dari kepolisian, dari kejaksaan maupun dari pengadilan, dari kita Pemko sendiri, dari Disub dan dari Satpol juga terlibat. Itu sudah sering kita lakukan. Nanti ke depan mungkin yang jadi kendala untuk kita berlakukan perbaikan sistem seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, ya berbarengan dengan penertiban dan pengawasan. Itu yang utama. Jadi pengawasan itu kita tentu Pemko kerja sendiri tidak bisa. Kita butuh dukungan-dukungan dari instansi vertikal. Itu yang nanti kita kuatkan sehingga pada saat pelaksanaan pengawasan terutama di lapangan itu bisa berjalan lebih efektif. Mungkin dari kami. Oke, makasih banyak. Nah, pembaca Batamos itu bincang-bincang soal pemaparan soal parkir. Nah, saksikan lagi sebentar lagi setelah rehat sebentar. Nah, pembaca Batamos bertemu lagi di Litsus Batampos tentang parkir. Nah, sebelum saya ke bapak-bapak narasumber, saya akan jemputin data yang dimiliki oleh Batampos itu tahun 2019 dari si Pendago Edi. Capaian pajak parkir itu mencapai 9 miliar, distribusinya capaiannya 6,8. Tahun 2020, capaian saat pandemi, sektor parkir turun dengan Pemko hanya mendapatkan pajak parkir 5,7, retribusi pajak 4 miliar. Tahun 2021 itu pajak parkir 5,4 dan retribusi parkir tepi jalan 4,3. Usai pandemi, pajak parkir itu mulai meningkat. Tahun 2002 itu tercatat capaian 8,9 dengan retribusi parkir jalan hanya 4,4. Nah, saya sempat ada tadi Pak Likai bilang potensi parkir kita itu di kisaran 25 miliar ya Pak, setahun. Ini ke Pak Likai. Mungkin ini potensi 25 miliar dengan cuman retribusi kita tarik 1.000 untuk sepeda motor, 2.000 untuk kendaraan roda 2. Mungkin apa yang harus kita lakukan agar retribusi parkir ini maksimal dan optimal didapat? Silakan. Saya kira kita ketahui saya di Nagoya yang daerah paling ramai dalam hal parkir ini. Saya kira semua masyarakat Batam sepakat bahwa mereka tidak keberatan untuk membayar parkir. Permasalahan mereka bayar parkir itu benar-benar masuk ke kas daerah atau masuk ke pada orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Yang parkir yang tidak jelas, ya kan? Sedangkan tadi disampaikan bahwa untuk mencegah ini sambil berjalan kita naikin sambil berjalan. Saya kira itu saya tidak sepakat. Saya kira warga Batam juga di sini saya sampaikan, warga Batam juga saya kira tidak sepakat. Contoh kita membangun suatu restoran, apakah kita membangun restoran dulu baru kita jualan dengan harga tinggi atau restoran itu kita renovasi dengan bagus, kita perlu berjualan dengan harga yang sesuai, betul kan? Saat ini saya kira harus dulu kita tingkatkan kepercayaan masyarakat Batam terhadap parkir ini dan menghilangkan para parkir yang tidak bertanggung jawab. Saya kira Dishub sendiri, dia tahu itu, bahwa di situ siapa-siapa. Tapi apakah ada permainan dengan pihak terkait, kan kita tidak paham. Saya kira Dishub juga tidak sebodoh itu dong. Pasti ada sesuatu hal yang mereka mungkin ya, bermain sama pihak yang terkait dalam parkir. Kalau saya tidak, nggak mungkin mereka merajalela. Benar kan? Nah, jadi gimana solusinya kita meningkatkan pelayanan dengan mencegah kebocoran ini, ya kan, kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, dirajia semua, dihilangkan semua. Kita buat dulu regulasi yang bagus, sistem kerja yang bagus, sehingga masyarakat membayar parkir pun secara ikhlas, ya kan, dan tidak ada terjadi keributan. Kalau dengan sistem sekarang mau dinaikin November, mau diuji coba Januari, mau dinaikin 2024, sedangkan di fakta di lapangan kan nggak bisa terkontrol. Kalau dinaikin 4.000, saya kira nanti bulan Desember bulan Januari nanti ketika naik, ini akan terjadi keributan pasti. Di mana-mana pasti ada terjadi keributan. Kan 2.000 aja sudah banyak segitu, apalagi kalau 4.000. Kan gitu.
Saya kira ini hal yang harus betul-betul dipelajari, ditingkatkan. Tadi sudah disampaikan. Kita juga ada fakta bahwa kita sudah sahkan, banyak perda yang kita sahkan, kan sampai saat ini juga belum berjalan. Artinya regulasinya belum siap. Kita sepakat, Pak. Saya sepakat bahwa Dishub mau naikin 4.000. Kita sepakat. Tapi tingkat dulu pelayanannya di fakta di lapangan, tempat parkir yang jelas, dibaringkan dengan garis-garis di mana yang boleh parkir, di mana yang tidak boleh parkir. Parkir bulanan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kita bekerja sama-sama di Spenda Provinsi, bekerja sama provinsi sehingga ini bayar parkirnya bulan tahunan. Kita sepakat, Pak. Bagus sekali. Ini salah satu juga mencegah. Tetapi Dishub sendiri harus menyampaikan bahwa di lapangan itu tidak ada lagi yang tukang parkir yang tetap menganggap parkir tahunan itu tidak berlaku. Ini kan sudah terjadi pada beberapa tahun yang lalu kan, dan Dishub sudah terapkan ini berapa kali. Yang bulat lah, yang lonjong lah, yang apa. Tapi kan tidak berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena Dishub sendiri tidak berkontrol sehingga banyak timbul. Dan semua disampaikan secara terbuka ketika ini tidak ada pet, tidak ada pakai baju Dishub yang tentukan warna apa, ya berarti ini tidak perlu dilayanin. Kan gitu. Dan Dishub kan harus salah parkir kita raja. Ya kan? Kita tilang. Bahkan kita tilang. Ya kan? Tapi ini fakta di lapangan kan tidak ada. Ya seperti parkir ini seperti tidak bertuan gitulah. Pokoknya siapa yang berani, siapa yang perut lapar ya udahlah jadi tukang parkir aja semua. Ini halnya di situ, Pak. Baik, Pak Likai, tahan sebentar, Pak. Siap. Jangan diporsi semua, Pak. Nah, Bang Alek, tadi kan disebutin bahwa ini kayaknya ada semacam permainan. Kalau kami kan, saya kan juga sebelum ini kami bertanya ke masyarakat. Apakah masyarakat menerima kenaikan tarif ini? Dari beberapa wawancara kami ke masyarakat di Sagulung, Batu Aji, Tiban, mereka tidak mempermasalahkan kenaikan tarif parkir, Pak. Sangat tidak masalahkan dari 1.000 jadi 2.000 atau 2.000 jadi 4.000. Yang menjadi titik berat bagi masyarakat itu adalah uang parkir itu jelas. Betul. Masuknya kemana? Nah, mungkin Bang, ini menjadi PR. Mungkin tadi Pak Salim pun juga waktu pas kami wawancara juga bilang bahwa problem ini jadi PR-nya Dishub. Mungkin seperti apa mungkin Dishub untuk menyelesaikan PR besar ini agar tidak ada kebocoran-kebocoran parkir lagi, Pak? Boleh, Bang Hasan? Baik, terima kasih. Jadi memang yang seperti disampaikan Pak Likai tadi, itu memang jadi PR kita. Yang pasti yang utama itu pengawasan dan penertiban. Pengawasan dan penertiban itu titik fokus utama kita. Terutama untuk membersihkan jukir-jukir liar, titik-titik parkir yang memang tidak terdaftar di Dishub. Itu akan jadi fokus kita. Dan memang sekarang ini kan turunan dari Ranperda ini Pak Likai, jadi kita lagi nyusun Perwako. Nah itu nanti di Perwako ini yang kita susun regulasi-regulasi yang bisa kita akomodir apa yang disampaikan Pak Likai tadi, jadi sehingga peningkatan pelayanan itu kita bisa terapkan di tahun depan, karena kita masih punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk nyusun regulasi itu, sekaligus kita sosialisasi. Jadi yang diuji coba ini sekaligus sosialisasi Pak Likai. Jadi kita uji coba itu tarifnya masih 1.000-2.000, belum tarif baru, masih tarif lama. Jadi yang kita tawarkan itu salah satu perbaikan sistem yang non tunai supaya mengurangi kebocoran, itu yang kita uji coba. Nah, dalam uji coba ini sekaligus sosialisasi ke masyarakat. Nah, makanya uji coba itu belum semua titik kita berlakukan, hanya beberapa titik titik-titik yang ramai, contoh yang di Nagoya dan di Batam Center, itu yang jadi fokus kita, termasuk untuk nanti kita yang utama itu kita fokus di pengawasan dan penertiban dan kerjasama dengan instansi vertikal, terutama dengan kepolisian dan kejaksaan. Mungkin itu. Saya ke Pak Raja. Pak Raja, Bapenda ini kan tidak mau kehilangan pendapatan. Kebocoran-kebocoran ini kan kerugian bagi Bapenda kan, Pak. Misalnya kalau misalnya optimal, Bapenda bisa mendapatkan 25 miliar setahun dari pendapatan parkir. Apalagi jika dinaikkan jadi 1.000 jadi 2.000, mungkin kalau saya lipatkan bisa 50 miliar potensi parkirnya kalau dinaikkan nih, Pak. Ada saran nggak dari Bapenda mungkin ke Dishub sebagai operasional atau di lapangan nantinya agar ini pendapatan parkir ini bisa maksimal, PAD parkir ini maksimal. Tadi kan ada sempat disebutkan akan ada kerjasama dengan kepolisian ya Pak. Lalu juga nanti kepolisian dapatkan sharing ya Pak. Kalau dari ada sharing atau bagaimana seperti itu Pak? Boleh Pak? Iya, jadi paling tidak itu ada 2 skenario kita atau rencana ke depan yang itu bagian dari optimalisasi pajak dan retribusi parkir. Yang pertama, kita ingin pengarahan perubahan dari tunai ke non-tunai. Tunai ke non-tunai. Dan itu juga selaras dengan keinginan wali kota yang juga dituangkan dalam
Perkada Perwako bahwa transaksi pemerintah itu non tunai, kemudian pajak retribusi juga non tunai. Nah, tadi retribusi parkir dengan non tunai itu melalui bisa dengan KRIS, bisa dengan dengan berlangganan, Nah, kalau ini bisa kita lakukan secara bertahap dengan melakukan berbagai pilot project. Nah, kalau kemarin itu kita ingin uji coba di tempat-tempat yang barangkali dari sisi tadi kan kecurigaan kekhawatiran Pak Likai, kan ada orang yang barangkali gaptek gitu, nggak punya segala macamnya. Nah, mungkin handphonenya bukan smartphone, Pak. Jadi kita coba di pusat-pusat mungkin perkantoran, pemerintah, layanan publik seperti di perbankan. Nah, itu penerapan dengan non tunai, dengan KRIS dan lain sebagainya, berbagai atribut lain yang teknologi bisa dilakukan. Nah, kemudian selaras dengan itu kita juga ingin menduplikasi kebijakan di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Jawa Timur itu udah lebih dari 10 tahun mereka menerapkan sistem barcode berlangganan, mulai dari Kabupaten Gresik, kemudian dengan berbagai kabupaten semuanya. Semua kabupaten akhirnya kompak sepakat untuk peningkatan pajak retribusi, terutama retribusi parkir tepi jalan dengan secara berlangganan, dengan mengikut sertakan pihak Dirlantas, kemudian juga di kabupaten kota, Polresta maupun lain sebagainya. Nah, jadi pembayaran retribusi parkir secara berlangganan berbarengan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau kita asumsikan, kalau nggak salah saya mungkin kendaraan bermotor, mobil lah ya di Batam mungkin lebih dari 80.000 ya. Kisaran 154.000 lah kalau data Polda. Nah, kalau kita asumsikan hanya 50.000 saja masyarakat Batam berlangganan parkir mobil 600.000, itu kita udah punya angka-angka sekitar 30 miliar. Ya kan, dari retribusi. Itu kalau itu baru satu moda, itu baru kendaraan roda 4. Belum lagi roda 2 yang barangkali jumlahnya bisa 3 kali lipat. Nah, ini sudah dapat gambaran nih bahwa akan ada sejumlah dana potensi yang bisa masuk, dan itu akan menjadi modal kita untuk peningkatan infrastruktur perparkiran, termasuk atribut-atribut dan termasuk pengawasannya. Dari dana itu kan digunakan kembali untuk ke sana. Nah, inilah yang direncanakan dalam waktu ya arahan wali kota ya segera mungkin, dan kemarin Pak Salim juga sudah koordinasi dengan Dirlantas. Barangkali kita nanti akan komparasi ya, studi tiru ke Jawa Timur untuk melihat bagaimana sih penerapannya, bagaimana host to hostnya, karena itu melibatkan pihak perbankan, pihak Polresta, pihak Polda, dan pihak Bapenda Provinsi, karena pembayarannya berbarengan. Jadi kan uangnya masuk ke kasnya provinsi. Nah, ini kan ada sistem informasi yang harus dipelajari dan diduplikasi. Nah, tapi dari sisi itu kita sudah dapat gambaran nih, ini akan menjadi lebih efektif kalau kita lakukan seperti itu, dan nanti pemerintah, dewan bisa menggunakan dana itu untuk melakukan penerapan kebijakan pengawasan, kemudian peningkatan infrastruktur, marka jalan, kemudian juga termasuk meng-hire jukir. Karena nanti semua jukir itu harus digaji oleh difasilitasi oleh Dishub semuanya. Itu. Ini bisa jadi solusi yang baik ya Pak untuk dapat PAD kita lebih maksimal lagi. Nah, sedikit agak memperbaiki data Bapak. Dari data yang kami dapatkan itu kendaraan di Batam itu 991 unit kendaraan. Itu semua Pak secara keseluruhan. Dengan sepeda motor itu 393 ribuan sepeda motor dan 258 ribuan mobil. Kalau saya itu tadi Bapak sambil bicara saya hitung-hitung dikit nih. Kalau di mobil ini, misalnya di mobil aja, setengah saja sudah berlangganan, itu kita sudah 77 miliar Pak. Itu pendapatannya kalau berlangganan. Dan mobil itu 44 miliar. Ini baliknya udah nggak sabar. Karena itu kan mobil yang tercatat. Tapi kita bilang mobil itu termasuk mobil yang mangkrang. Di gudang, di mana yang udah nggak jalan lagi, tapi masih tercatat. Ini kalau saya ini ambil ini, tadi coba setengahnya saja. Betul. Dari data ini kita, ya mungkin setengahnya lagi mungkin masih ada yang sudah keluar atau bagaimana masih tercatat. Coba setengahnya saja, maksudnya setengah dari kendaraan ini yang masuk berlangganan 77 miliar. Atau seperempatnya saja, mungkin setengah dari 77 miliar itu. Pendapatan itu luar biasa pendapatan parkir. Artinya
jauh di atas yang kita lihat. Kan? Tadi kan saya pakai angka 50.000 aja deh, masyarakat 50.000, karena kan ya, opsional. ya. Opsional. Saya bilang kenapa opsional? Tentu kebijakan berlangganan ini sangat disenangi oleh pihak perusahaan, sehingga mereka bisa menghitung kos secara tahunan. Wah, kos untuk parkir mobil berapa? Jadi lebih mudah kan kalau ada berlangganan dibandingkan harus harian keluar duit. Itu. Ini sangat-sangat menjanjikan untuk kita lakukan. Kita bisa meningkat jauh. Betul. Dan itu banyak program bisa dilakukan untuk dari dana itu. Nah, ke Pak Likai. Ini kan sudah disampaikan nih solusi Bang Alexander bagaimana pengawasan lalu juga ada dengan non tunai dan parkir berlangganan. Boleh, Pak? Itu apakah maksimal nantinya ke depan? Ini sebenarnya target yang dikasihkan Pak 2023 sampai 2022 itu sama. 28 miliar sekian. Ini data yang saya miliki. Sama Pak, 2022 sama 2023. Sampai saat ini triwulan cuma tercapai 5 miliar. Yang patut kita pertanyakan, kebocoran ini hanya hampir 60% sekian. Untuk menutupi kebocoran ini, tadi disampaikan, sekarang baru lakukan penelitian. Apakah selama ini disuk tidur? Nah, itu suatu pertanyaan. Kenapa kita tidak mau dulu kita selesaikan semua jukir-jukir yang bermasalah ini semua? Yang orang tidak bertanggung jawab, kita selesaikan dulu semua. Betul kan? Kalau betul-betul mau meningkatkan PAD, saya kira masyarakat setuju bahwa kenapa kalau memang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ini nanti jukir akan digaji oleh pemerintah. Kenapa kita tidak mau bikin seperti daerah lain, seperti Malaysia atau seperti di Singapura, atau bahkan di Indonesia dengan sistem tol? Buat satu kartu. Kartu ini adalah untuk parkir. Jukir itu kan membuat satu merchant aja. Jadi kalau kamu mau bayar parkir, ya kalau tidak ada parkir bulanan, kita tinggal take. Ini kan masuk. Betul kan? Nah, habis kartu ini, kita tinggal top up. Maka itu tadi Bapak, saya kira Pak Kadis ngomong sudah paling tepat. Kita mesti kerja sama bank dan pihak terkait semua. Iya kan? Isinya di mana? Kita kenapa tidak bisa ikut? Nah, mungkin Indomaret, supermarket mana, kita semua bisa, kantor pos, semua bisa top up kartu ini. Ini kan salah suatu yang baik terhadap kita semua. Ya kan? Tapi kalau sebagai wakil rakyat saat ini, saya kira saya bisa mewakili suara rakyat bahwa menyampaikan untuk penerapan ini masyarakat Batam sepakat bahwa ini mau dinaikin, kita tidak keberatan. Tapi yang jelas dulu dong regulasinya. Ya kan, ini gimana? Ini mau diterapkan bulan depan. Sedangkan jukir yang ada sekarang di Nagoya semua tak jelas. Kenapa kita tak mau selesaikan itu dulu? Kok kita terapkan yang ini? Tahun depan kita mau terapkan ini. Tidak bisa kita melakukan sesuatu hal, ya kan? Kita mau uji coba dulu. Ini kan sekarang disuruh menguji coba. Benar kan? Uji coba dulu nggak bisa, Pak. Ini sama dengan kita buka usaha. Tidak ada istilah buka usaha itu untuk uji coba. Tak ada. Ini jalan harus berjalan. Apalagi pemerintah. Nggak bisa kita bawa ini sosialisasinya pas, kita dulu selesaikan dulu regulasi yang ada sekarang ini, juru parkir ini kita selesaikan semua, titik parkirnya jelas, baru kita bisa. Sekarang tadi disampaikan Bapak bahwa nanti akan berapa titik. Bapak tahu nggak titik di mana? Di Pinungin, Berserak, Jalan Dusa. Kan gitu. Tempat parkir, garis parkir ada. Jadi di mana yang sah, di mana yang tidak sah. Benar kan? Di mana sebenarnya yang boleh parkir. Yang ada di palang parkir besar-besar, di larang parkir pun semua diparkir. Di mana jalan lebar, semua diparkir. Tetap sebagai wakil rakyat, saya mendukung kenaikan tarif ini. Tapi selesaikan dulu regulasi ada. Yang kita selesaikan dulu parkir-parkir yang orang yang tidak bertanggung jawab, parkir liar. Baru kita terapkan ini semua sebaik mungkin. Tidak bisa kita sekarang ini pakai uji coba, Pak. Memang apa ini pakai uji coba? Ya kan? Kira-kira itu, Pak. Karena Ibu itu udah sudah ada lampu merah kayaknya. Bang Alexander, mungkin sedikit Bang, bagaimana Abang meyakinkan Pak Likai ataupun masyarakat bahwa dengan kenaikan tarif parkir ini, PAD pun juga akan lebih maksimal. Mungkin apakah bakal kerjasama penertiban mungkin yang dibilang jukir-jukir liar itu seperti itu? Apakah seperti itu nanti? Bisa sampaikan Bang. Ya, kalau soal meyakinkan Pak Likai ya itu. Dan masyarakat mungkin. Ya, masyarakat. Karena Pak Likai kan perwakilan masyarakat kan. Iya. Itu perlu kita yakinkan dan memang yang pasti ya sekali lagi kita perlu sosialisasi yang masif, himbauan yang masif dan sekali lagi itu semua terpulang juga ke masyarakat sendiri. Masyarakat itu mau nggak merubah gaya hidupnya, kulturnya. Misalnya kalau kita berlakukan non tunai, mau nggak masyarakat pakai non tunai? Kalau kita himbau untuk berlangganan, mau nggak masyarakat berlangganan? Artinya kan
pola dan sistem yang pemerintah tawarkan itu kan masyarakat berpulang ke masyarakat mau dipakai atau enggak. Tapi harapan kita kan supaya bisa masyarakat mau terapkan itu supaya membantu kita memperbaiki sistem yang ada sekarang. Dan sekali lagi, memang tugas berat di parkir itu pengawasan dan penertiban. Itu yang menjadi fokus ya. Karena memang bocornya di situ gitu. Itu yang jadi tugas utama itu sih. Kayaknya berat banget. Iya. Nah, pembaca Batam Pos, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin sebelum kita menutup podcast ini, Pak, boleh sedikit dari Pak Raja closing statement soal parkir ini. Boleh, Pak, silakan. Iya, untuk pembaca Batam Pos, masyarakat Batam, pemerintah Kota Batam bersama DPRD kemarin sudah mensepakati adanya perda baru, yaitu perda one stop service istilahnya. Jadi satu perda untuk melingkupi pajak dan retribusi. Dan di situ banyak hal yang telah disepakati, termasuk adalah parkir. Nah, terhadap parkir ini nantinya pemerintah akan menerapkan option antara lain dengan berlangganan dan penerapan parkir non tunai. Harapan kita ini bisa dimanfaatkan masyarakat, dan yang paling penting juga perlu penguatan dari sikap masyarakat sendiri terhadap keberadaan parkir liar. Karena ini kan edukasi pada masyarakat harus kita lakukan secara terus-menerus, mulai dari level sekolah. Jadi kami juga nanti bersama dengan Dishub, kita akan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada langsung sama di pihak-pihak sekolah, anak-anak sekolah ya, tingkat SLTA, SMP, sehingga dari awal itu sudah teredukasi bagaimana penerapan parkir berlangganan, kemudian bisa menolak parkir yang liar segala macamnya. Karena kalau masyarakat tidak di backup, ini juga kebocoran ini juga akan menjadi secara terus-menerus susah kita hentikan. Baik, Itu. terima kasih banyak Pak Raja. Pak Alexander, silakan. Untuk pembaca Batam Pos, jadi kesempatan kali ini perlu kami dari Dishub menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan kawan tadi, sudah ada ranperda yang rencananya baru diberlakukan tahun depan. Yang pasti kami pemerintah berusaha untuk memperbaiki sistem. Jadi yang ditawarkan itu sementara non tunai dan berlangganan. Harapannya supaya masyarakat mau menggunakan itu sehingga membantu kami pemerintah untuk mengurangi kebocoran di lapangan. Dan sekali lagi kami di Sub tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama dengan masyarakat sehingga apa yang terjadi selama ini bisa kita sama-sama mengurangi dan bisa kita hilangkan di lapangan. Mungkin itu. Sip, makasih banyak Bang Alexander. Pak Likai, Iya. silakan Pak. Para pemirsa Batam Pos yang saya hormati semua, yang saya banggakan, dalam hal parkir ini sebagai masyarakat warga yang baik, warga Batam yang baik, kita mendukung. Tapi kita mengharapkan Dishub sendiri untuk memperbaiki kinerja mereka dulu, ya kan? Dan harus jelas bahwa sekarang ini masih belum saatnya dan harus dulu selesaikan dulu masalah-masalah parkir-parkir liar ini. Sehingga warga Batam jelas bahwa ketika kita membayar parkir, dana itu benar-benar masuk ke kas daerah. Kita turut membangun kota Batam. Bukan seperti saat ini yang kita bayar ini masuk ke kas yang tidak jelas, ya, ke kas masing-masing. Nah, ya kan? Jadi dan juga saya mengharapkan Dishub juga jangan bermain api lagi. Setahu saya banyak Dishub itu yang titipan-titipan di situ yang menerima setoran-setoran. Itu sudah saya cek semua. Kita ketahui di situ pasti ada dan saya yakin itu. Ya kan? Jadi saya mohon kita mari sama-sama membangun Batam ini, ya kan? Kita mengharapkan Dishub selesaikan dulu PR mereka. Ya kan? Jelas tempat parkir di mana, regulasi yang dibuat jelas baru menaikkan parkir ini. Ya kan? Kalau masih tetap seperti ini, saya kira warga Batam juga membayar parkirnya berat, apalagi mau dinaikin. Dan Dishub kita menekankan sebagai wakil rakyat, saya menekankan Dishub saat ini harus mencari solusi untuk meminimaliskan kebocoran parkir ini dulu. Ya kan? Kita semua sepakat, terutama dari Pak Kadis ini, mau meningkatkan PAD. Dan Kadis ini kita kira ini luar biasa. Karena saya sudah pernah ketemu berapa kali dan ngobrol berapa kali. Ini luar biasa. Tujuannya semua bagus, tapi ini kembali ke kinerjanya para semua pihak terkait, Pak. Kalau dengan sistem gini, gimana bisa terjadi dari tahun ke tahun ini kebocoran parkir yang tidak bisa diselesaikan? Ya itu aja.
Yang gitu. Ya, saya kira itu saya sampaikan. Terima kasih. Nah, membaca Batam Pos, begitulah Lipsus podcast Batam Pos tentang parkir. Ternyata permasalahannya sangat complicated banget, sehingga membutuhkan pengawasan bersama dari kita semua agar PAD parkir ini maksimal. Jika memang PAD parkir ini maksimal, bisa tumbuh dengan baik, benar-benar optimal, tentunya balik lagi ke masyarakat. Itu saja bincang-bincang sore ini, dan nantikan Lipsus selanjutnya. Selamat sore, salam redaksi.